jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Kami di sini menyampaikan bahwa ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu kami minta kepada Bapak Ibu sidang jemaat sekalian untuk menyiapkan roti dan anggur. Mari kita akan segera memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Untuk itu saat ini mari kita satukan hati kita, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami mensyukuri untuk segala kebaikan-Mu yang kami boleh rasakan sampai saat ini Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan, itu semua hanya karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami ingin menaikkan pujian dan penyembahan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bertahta atas pujian kami Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh jahat mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau lindungi, Engkau sertai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam hidup sama-sama katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku senang memuji kami menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari
Tuhan, janji-Mu terjadi dalam hidup kami. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu melimpah atas hidup kami, atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan katakan, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Oh, aku percaya, aku percaya, amin. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku Tuhan. Ku puji, ku sembah. Haleluya. Saudara, sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, sekali lagi katakan, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, oh, aku percaya. Sekali lagi saudara, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, oh, selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya Tuhan, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan, bila ku renungkan kasih Tuhan, kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, dalam salib berarti tanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus,
kasih Tuhan. Renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya. apa balasanku padanya? Seperti Yesus, Seperti Yesus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh. Haleluya, bertumbuh. Amin. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan saat ini. Kami membawa korban syukur kami Tuhan di hadapan Yesus-Mu. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan, Kau pembelaku, ada di pihakku. Ku kan sanggup menanggung segala sesuatu di atas misbah-Mu, Tuhan. Ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau mempelaku yang mengasihi. Haleluya Yesus. Mari sekali lagi dari awal kita katakan pujian.
rasakanku dari kasih-Mu Tuhan. dari kasih-Mu, sekalipun banyaklah tantangan. Kaulah pembela kami. Kau pembelaku, ada di pihakku. Bukan sanggup menanggung segala sesuatu Di atas mezbah-Mu Tuhan. di atas mezbah-Mu, Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin, Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku. Di atas mezbah-Mu, atas mezbah-Mu, Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin, Tuhan, Kau pasti berikan kami kemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kemenangan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku. Sebab Kau mempelai kami, Kau yang mengasihi setiap kami. Sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku. Saat ini kami bawa hidup kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau curahkan kepada setiap kami. Urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami duduk di ujung kaki-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati setiap kami. Engkau urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh layak di hadapan-Mu. Kami boleh layak untuk menerima setiap firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita jumpa lagi di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Oleh kemurahan Tuhan bersama istri saya sampaikan shalom. Damai sejahtera Allah memelihara kita sehingga kita sampai hari ini masih ada kesempatan anugerah Tuhan untuk bersama-sama di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Pada ibadah pendalaman Alkitab yang lalu sempat saya singgung sedikit mengenai 3 macam binatang korban yang dikorbankan untuk pentahbisan imam-imam. Sebab Allah menuntut korban-korban yang demikian. Hari ini saya akan melanjutkan oleh kemurahan Tuhan. Kita mau belajar tentang 3 korban binatang untuk mentahbiskan imam bagi Allah. Ya, puji Tuhan. Lebih dahulu kita membaca Wahyu 1
ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ya, silakan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Iya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Tuhan itu ada, walaupun kita tidak lihat dengan mata kasar. Dia sudah ada dan yang akan datang walaupun kita belum menyaksikan. Tapi kita percaya. Lanjut. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang Ya. pertama bangkit dari antara orang mati, Ya. dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Ya. Bagi Dia yang mengasihi kita dan Bagi Dia yang mengasihi kita, ya, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh karena darahnya. Dia mengasihi kita, Dia melepaskan kita atau menebus kita dari dosa-dosa kita. Untuk apa? Lanjut. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Dia membuat kita menjadi suatu kerajaan yang terdiri dari imam-imam. Jadi kerajaan surga itu terdiri dari imam-imam. Kita semua adalah warga kerajaan surga oleh penebusan darah Yesus Kristus. Kita disebut warga kerajaan surga, tapi kita semua adalah imam-imam bagi Allah. Lanjut. Menjadi imam-imam bagi Allah. Nah, imam-imam bagi Allah. Bukan untuk kepentingan diri kita, ingat itu. Kita menjadi imam-imam melayani Allah bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan organisasi atau gereja atau apa saja, atau kepentingan hal lain, tapi bagi Allah. Kita adalah imam-imam oleh anugerah Tuhan lewat korban Tuhan Yesus. Ini adalah anugerah yang sangat luar biasa. Ya, kita sebut imam-imam, bahkan bisa dibayangkan satu kerajaan, ya, yang terdiri dari imam-imam. Petrus mengatakan kita semua diangkat jadi imam-imam dengan imamat yang rajani. Waduh, raja-raja ini semua. Silakan kita baca 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayat 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Kita bangsa yang terpilih. Terus imamat yang rajani, imamat kita adalah imamat yang rajani, imam-imam dan raja-raja kita. Lanjut. bangsa yang kudus, Bangsa yang kudus, ingat. Ya, umat kepunyaan Allah sendiri, ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, ya. yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan Kita kepada ini hanya mendapat panggilan. Kalau kita hari ini bisa melayani, bisa jadi imam, bisa jadi orang benar, bisa jadi orang kudus, kita ini cuma mendapatkan kebaikan kemurahan Tuhan. Dipanggil keluar dari lumpur dosa, dipanggil keluar dari dunia dan segala kejahatannya, untuk ditempatkan di dalam kerajaan Allah sebagai imam-imam. Imam. Lanjut. memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, ini yang penting ayat 10 lagi. Baca. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, Kita dulu ini bukan umat Allah. Bangsa-bangsa lain, bangsa kafir. Orang berdosa. Lanjut. tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, Sekarang jadi umat karena ketebusan. Terus, yang dahulu tidak dikasihani, ya. tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, sekarang beroleh belas kasihan. Ini anugerah yang luar biasa. Jangan disia-siakan. Ya, jangan disia-siakan. Kalau kita sudah
diangkat jadi imam-imam, jangan disia-siakan. Wahyu 5 ayat 9 sampai ayat 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, Ya. karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Ya, jadi kita ditebus oleh darah Kristus, dibeli dengan darah yang mahal. Untuk apa? Untuk menjadi imam bagi Allah. Allah yang maha besar, Allah yang patut kita hormati, Allah yang patut kita kasihi, Allah yang patut kita kepadanya mempunyai rasa takut, takut yang suci. Terus Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, iya, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. suatu kerajaan yang terdiri dari imam-imam. Oh, luar biasa. Lanjut. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Bagi Allah sekian, yang memanggil kita keluar dari dunia, dari lumpur dosa, ditempatkan di dalam kerajaannya, lalu kita diangkatnya jadi imam-imam untuk melayani Allah, bagi Allah. Di dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini, banyak kali dipikir kalau saya adalah anggota jemaat biasa, tidak punya aktivitas di mimbar, saya bukan imam-imam, hanya orang yang jadi grup penyanyi, grup musik. Saya sebagai seorang hamba Tuhan yang diberi gelar oleh sinode saya sebagai pendeta, dalam kedudukan saya sebagai gembala. Seringkali kita dipikir ini saya imam, pemain musik, tim musik, tim penyanyi, itu imam. Lalu jemaat yang tidak ada aktivitas bukan imam. Alkitab berkata bahwa kita semua dijadikan imam-imam dalam suatu kerajaan sorga untuk melayani Allah. Kita dilayani lebih dahulu oleh Allah melalui Kristus, supaya kita bisa melayani Dia. Jadi jangan ada seorang pun tidak tahu untuk menjadi imam-imam yang melayani Allah. Kalau kita merenungkan lebih jauh, lebih tenang, ini bukankah kasih karunia luar biasa? Luar biasa. Allah yang maha kuasa, maha dahsyat, Allah pencipta langit dan bumi yang sudah ada sebelum semuanya ada. Allah yang cuma berfirman, apa yang Dia firmankan maka jadilah. Kalau Allah berkata jadi, jadi. Allah yang maha dahsyat, Allah yang menjadikan manusia dari tanah, Allah yang maha kasih itu. Kita ini siapa yang bisa melayani Dia? Ini kemurahan Tuhan, harus kita hargai. Apalagi kalau kita dikasih pelayanan, kepercayaan untuk melayani sebagai gembala, sebagai guru, sebagai apa saja. Kalau saudara-saudara ada pelayanan sampai yang paling kecil saja, jangankan mengatakan pelayanan mimbar, di mimbar ini main musik, melayani Tuhan, singers, penyanyi, sampai orang yang hanya membersihkan gedung tempat ibadah, mengawasi kebersihannya.
Kalau dia lakukan itu seperti untuk Tuhan, itu imam bagi Allah. Makanya kita tidak boleh melayani Allah kita itu dengan sungut-sungutan, dengan ngomel. Tidak benar. Tidak puas ini, tidak puas itu. Harusnya kita selalu bersyukur, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku? Jadi biji matamu. Lalu dikatakan nyanyi ini, dengan apakah ku balas Tuhan? Apakah yang aku bisa ku balas? Selain pujian dan sembah, itu melayani. Coba dibaca Kolose pasal 3. Di situ dikatakan, apapun yang kamu kerjakan, kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat. Apapun yang kamu perbuat, ngepel gedung ibadah, membersihkan ruangan tempat ibadah, membersihkan alat-alat musik yang kita pakai, membersihkan semuanya. Pelayanan paling kecil yang tidak dilihat mata oleh manusia, dianggap kecil, dianggap remeh. Tapi di mata Allah, kalau orang itu sungguh-sungguh, dia melakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, itu imam bagi Allah. Lanjut. Perbuatlah dengan segenap hatimu, Ya. seperti untuk Tuhan. Nah, seperti untuk Tuhan. Jangankan di dalam gereja, di dalam lingkup perkara rohani. Ketika kita bekerja di luar, kita bekerja kepada pemerintah, kepada negara ini sebagai pegawai negeri, kita adalah hamba Allah. Kita mengabdi pada negara dengan sungguh-sungguh, seperti pada Tuhan, bukan pada manusia. Kalau kita kerja pada perusahaan-perusahaan swasta, kita di sana sebagai pegawai apa, sebagai pegawai apa. Kalau kita kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk majikan saya, itu melayani Tuhan. Apapun yang dipercayakan kepada kita untuk kita lakukan. Makanya lanjut kalau kita baca Kolose 3 itu, kan ada tuan-tuan dan hamba-hamba. Coba dibaca. Ada tuan, ada hamba, tapi kita semua harus melakukannya seperti untuk Tuhan. Ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Ya, majikan kita, taati. Pemimpin rohani kita, taati. Lanjut. Jangan hanya di hadapan mereka saja, untuk menyenangkan mereka. Ini kemunafikan. Nanti saya terangkan. Selain 3 korban binatang, ada 3 macam korban sajian. Korban sajian ini berbicara hubungan kita dengan Kristus. Tidak boleh ada ragi dosa dan ragi kemunafikan. Lanjut. Melainkan dengan tulus hati, Ya. karena takut akan Tuhan. Nah, tulus. Hati kita tulus. Sudah menjadi kesaksian. Majikan kita senang. Allah memberkati kita. Majikan kita digerakkan hatinya membayar kita lebih. Itu seharusnya kita buat. Menyenangkan Tuhan. Manusia disenangkan. Ya, apalagi pekerjaan Tuhan. Ada orang begitu gampang melepaskan karena dia tidak mengerti betapa anugerah Tuhan
besar sekali, luar biasa. Ya. Dalam perjanjian lama, khususnya kitab Keluaran, ya pasal yang ke-29 ayat 1 sampai ayat 35, itu di sana ada 3 macam persembahan, korban binatang dan korban sajian. Itu juga kita bisa temukan di Imamat 8 ayat 1 sampai 36. Ya. Kita baca saja dulu ayat 1 sampai ayat 3. Tolong. Keluaran 29. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka, Ya. untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Jadi dikuduskan. Ingat baik-baik, kalau jadi imam itu kita harus dikuduskan. Lanjut. Ambillah seekor lembu jantan muda, Nah, yang pertama lembu jantan yang muda. Ini korban binatang yang pertama. Terus dan 2 ekor domba jantan kemudian ada 2 ekor domba jantan. Terus yang tidak bercela. tidak bercela. Tidak ada cacat. Jadi total jumlahnya 3 korban binatang. Terus, Roti yang tidak beragi nah kemudian ada lagi roti yang tidak beragi. Terus, dan roti bundar yang Iya. tidak beragi, ya semuanya tidak boleh ada ragi. Ya, lanjut. yang diolah dengan minyak, Ya, dan roti tipis yang tidak beragi, ya, yang diolesi dengan minyak, ya pakai minyak. Ya, lanjut. dari tepung gandum yang terbaik, Terbaik, kebayang. Untuk korban pentah pisang harus diambil yang terbaik supaya kita sebagai imam bisa mentabiskan diri dengan kualitas terbaik. Semampu-mampu kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terus, haruslah kau buat semuanya itu. ya harus. Sekian. 3 korban binatang itu semuanya merupakan gambaran daripada korban Kristus. Jadi Yesus Kristus telah menggenapi seluruhnya, sehingga tidak lagi 3 korban binatang, tapi surat Ibrani mengatakan hanya oleh 1 korban saja. Kalau korban binatang ulang berulang harus dipersembahkan, tapi Yesus Kristus hanya 1 kali saja menjadi korban. Telah menguduskan, mengangkat kita. Oleh darahnya kita dibuat menjadi suatu kerajaan, di mana kerajaan itu terdiri dari imam-imam. Waduh, hargai itu saudara. Ya hargai ya. Jangan gampang lepaskan pekerjaan pelayanan, tanggung jawab kita. Hargai. Jangan main-main juga. Jangan melayani setengah hati. Keberatan ini, keberatan itu. Jangan gampang-gampang mengatakan, saya mau berhenti. Wah, ngeri. Tuh. Ya. Untuk apa 3 korban binatang itu? Untuk menguduskan. Yang itu digenapkan oleh Kristus. Menghapus dosa. Dijadikannya kita layak. Jadi korban binatang itu telah digenapkan oleh Yesus Kristus. Sedangkan 3 korban daripada sajian itu roti tidak beragi, itu untuk supaya kita dapat berhubungan dengan Kristus dengan baik, mengenal Tuhan, tidak ada ragi dosa, ragi kemunafikan. Ya.
kita ditabiskan, diangkat. Artinya ditabiskan itu dijadikan suci. Jangan melayani tanpa kesucian. Saya tidak mengatakan, atau firman Tuhan tidak mengatakan kita harus sempurna dulu baru bisa melayani. Kita harus hidup benar dan hidup suci untuk melayani Allah yang kudus. Allah ngerti kita. Dia imam besar yang tahu kelemahan-kelemahan kita. Kita bukan orang sempurna, belum. Kita orang yang cuma dibenarkan, dikuduskan, diangkat, dipandang layak, diangkat, ditabiskan. Jadi dikuduskan, lalu diangkat. Untuk apa? Untuk melayani. Membaktikan diri kita. Rasa terima kasih. Sekalipun aku berikan diriku untuk dibakar, aku tidak punya kasih untuk melayani, kata Rasul Paul. Tidak ada gunanya. Kita harus melayani dengan kasih. Karena kita sudah menerima kasih karunia. Saya baca itu kitab Wahyu 1 tadi dan Wahyu 5. Oleh darah. Enaknya menyebut darah, tapi itu persembahan korban yang luar biasa menderitanya Yesus. Luar biasa sakitnya. Luar biasa darahnya. Itu kalau manusia normal, karena waktu itu Yesus adalah manusia normal, manusia darah daging. Pengakuan ini harus kita kuat. Sebab 1 Yohanes sempat mengatakan rohnya antikris tidak mengaku itu, bahwa Allah pernah menjadi manusia daging. Dan kita harus mengakui Yesus Kristus Allah yang telah menjadi daging, menjadi manusia. Kita tidak akan ada di bawah atmosfer roh antikris yang merajalela di akhir zaman ini. Roh-roh penyesat, roh-roh yang tidak benar. Kita diangkat untuk berbakti pada Tuhan, dikuduskan sebagai manusia tidak sempurna. Saya mengulangi, inilah kasih karunia yang luar biasa. Mestinya kita binasa, tidak punya pengharapan, tidak ada pengharapan tanpa kerajaan sorga. Kita ini manusia binasa. Kita selamat bukan karena menyiksa diri, bertapa, tidak makan. Kita selamat bukan karena usaha kita. Kita selamat hanya karena karya Kristus. Karena itu senang sekali lagu itu, karya terbesar dalam hidupku. Apa itu? Pengorbanan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan yang besar. Yang mengangkat, mentabiskan saya menjadi imam. Selamat. Ini adalah gracia, grace, kasih karunia. Tapi ingat, tidak boleh kasih karunia ini dihina. Tidak boleh kasih karunia itu dipermainkan. Sebab tidak ada kasih karunia yang overdosis, berlebih-lebihan. Harus ingat itu. Roma 11 mengatakan, ingat kesabaran, kemurahan Tuhan, tapi ingat
juga bahwa Allah itu sangat adil untuk menghukum. Jadi bukan hanya kemurahan-kemurahan lantas kita bermain-main dengan dosa. Kemurahan-kemurahan lantas kita hidup tak betul-betul melayani Tuhan, main-main. Melayani Tuhan dengan kasih, cinta, kasih mula-mula. Kasih mula-mula waktu kita jumpa pertama kali dengan Allah melalui korban Yesus. Itu Allah menaruh kasihnya. Itu cinta mula-mula. Selalu ingin ketemu Tuhan, selalu ingin berdoa. Saya tidak tahu saudara, ketika saya baru bertobat lahir baru, selalu ingin sembahyang, ingin berdoa, ingin selalu ada di dalam rumah Tuhan, ingin cepat-cepat ada ibadah lagi, ada ibadah lagi. Itu kasih mula-mula. Ya. Kau melayani Tuhan, semangat. Ya. Jadi ini kasih karunia. Ingat, jangan dihina. Kasih karunia itu bisa dihina dengan kita tidak sungguh-sungguh mentahbiskan hidup. Kita kembali kepada dosa. Kita melakukan hal yang tidak berkenan. Kita melayani Tuhan tidak sungguh-sungguh dengan cinta. Kita melayani Tuhan dengan sungutan. Mari kita menghargai kasih karunia yang telah mengangkat kita menjadi imam-imam bagi Allah. Bahkan kita ditempatkan di dalam satu kerajaan imam. Waduh, tidak bisa saya ukur berapa panjang, lebar, tinggi, dalamnya kasih Allah itu. Seringkali manusia itu terlalu mempermainkan kasih karunia, terlalu tidak mengingat tahbisan. Hanya kemurahan Tuhan kita. Ya. Dikasih kesempatan melayani sebagai penyanyi, dikasih kesempatan melayani sebagai pemusik, dikasih kesempatan sebagai pengkhotbah, sebagai pengajar. Saya guru sekolah minggu. Layani Tuhan dengan mempunyai kasih itu. Kan kalau kita baca dari awal tadi saya khotbahkan ini, hanya oleh kasih itu kita diangkat menjadi apa? Imam. Oleh darah. Perjanjian lama itu dibutuhkan 6 macam korban. 3 korban binatang, 3 korban sajian. Bayangkan. Lalu kita main-main, kita nomor 2-kan Tuhan. Kita terlalu mengutamakan pekerjaan kita, studi kita. Semua yang duniawi ini dikesampingkan. Salah kita. Ketika saya lahir baru bertobat, pekerjaan duniawi saya yang saya kerjakan itu bukan nomor 1 lagi. Begitu juga anak-anak sekolah. Ketika harus melayani, mereka pamit permisi dari guru. Yang lulus semua, pinter. Jadi, ini anak-anak mereka semuanya jadi pinter juga. Hati ini, nomor 1 hati. Hati yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dikenal oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau kita mau menghargai kasih karunia ini, apa yang harus kita buat? 1, jangan murtad.
Artinya kembali ke hidup lama, kembali kepada hidup berbuat dosa seperti dulu. Itu menghina kasih karunia, seperti anjing kembali ke muntah. Ingat itu. Jangan kasih karunia lebih sekali. Mungkin kita belum baca itu ya, Ibrani 10. Tolong dibaca dulu. Ibrani 10 ayat 12 sampai 14. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban Hanya saja. satu korban. Perjanjian lama kitab Keluaran 29 untuk mengangkat imam-imam, mentahbiskan seorang imam. Imam besar dan imam-imam, Harun dan anak-anaknya, diperlukan 6 macam korban. 3 korban binatang, 3 korban sajian. Tetapi 3 korban binatang yang disebut itu telah digenapkan oleh Kristus sebagai domba Allah yang tidak bercacat. 3 korban menjadi 1 korban disebut hanya oleh 1 korban saja. Lanjut. Karena dosa, Ya, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. ya, Dan sekarang ia hanya menantikannya saatnya, ya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan ya. kakinya. Lanjut. Sebab oleh 1 korban saja, Oleh 1 korban saja. Tidak 3 korban binatang. Tidak lagi korban sajian. Korban binatang yang berulang harus dipersembahkan untuk menghapus dosa. Tetapi hanya oleh 1 korban, Yesus Kristus domba Allah, Dia menghapus selama-lamanya. Lanjut. ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya Ya, mereka yang ia kuduskan. kalau kita disucikan, kita disempurnakan selamanya. Ya, tetapi jangan menghina, jangan memakai ini sebagai kasih karunia yang terlalu lebih-lebih. Walaupun saya berbuat apa sekarang, wow, Tuhan sudah menyempurnakan, sudah menyucikan saya. Belum sempurna kita. Korban itu bukan hanya menyucikan, mau menyempurnakan kita ketika kita melayani Tuhan dengan cara yang berkenan, dengan rasa hormat dan takut, dengan kasih. Saya sering kali mengajar jemaat, sekalipun kita ibadah online, kita harus bersikap yang hormat dan takut, baru kita bisa mengalami berkat. Itu tidak ada mata gembala lihat, mata Tuhan. Dalam ibadah doa kita, ibadah melalui Zoom, melalui YouTube, saya selalu mengatakan kita ini harus persiapkan diri untuk ibadah. Bukan itu pekerjaan kita, ngantar barang, jual dagangan, sekolahnya itu kerjanya. Itu main-main sama Tuhan. Tuhan nomor 2. Padahal napas ini dari Tuhan. Tuh. Allah yang maha besar yang kita layani. Ibrani katakan kita menerima satu kerajaan. Kerajaan yang terdiri imam-imam yang tidak tergoncangkan. Karena kita telah menerima kerajaan tidak tergoncangkan, kita imam-imamnya, marilah kita beribadah, melayani Dia dengan hormat dan takut, dengan ucapan syukur. Bukan main-main. Kita lebih takut manusia daripada takut Tuhan. Yuk, coba direnungkan. Bayangkan sampai tadi saya katakan tukang membersihkan gereja aja itu. Kalau dia buat dengan segenap hatinya pada Tuhan, itu imam bagi Allah. Bukan hanya sangkur, grup kor, itu imam. Tidak.
Kita semua. Wahyu tadi tidak mengatakan dia mengangkat kita menjadi paduan suara yang besar. Ini tidak. Kita yang ditebus oleh darah. Masih baca lagi sekali supaya lebih masuk, ya. Bayangkan kita ini bukan hanya nanti jadi apa di dalam rumah Tuhan baru kita disebut imam. Tidak. Mari baca Wahyu 1 tadi. Ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, Ya. dan yang berkuasa untuk raja-raja bumi ini. Ya. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Telah melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Banyak dosa kita buat. Terus Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, dia membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam menjadi imam-imam bagi Allah. Siapa dia itu? Setiap orang yang menerima penebusan darah. Kita wajib melayani dia dengan apa yang kita dipercayakan. Dia akan datang. Semua orang harus menghadapi Kristus. Tahta pengadilan Kristus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di bumi ini. Ya, jangan permainkan kasih karunia. Kita imam-imam oleh darah. Satu korban menggantikan 3 korban binatang. Hargai ini untuk tidak murtad. Jangan kembali kepada dosa lama. Jangan meninggalkan jalan yang benar. 2 Petrus 2 ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan kebenaran, Ya. maka tersesatlah mereka. Jangan meninggalkan jalan kebenaran. Jangan menoleh ke belakang lagi. Itu ada lagunya itu. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Ya. Jangan noleh belakang. Ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus Iya. telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, Ya. tetapi terlibat lagi di dalamnya, Jangan terlibat lagi. Terus maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk Akan daripada jadi yang lebih buruk. semula. Tapi kan saya tadi Pak Pendeta bilang belum sempurna. Saya baru benar dan disucikan. Lah kalau saya satu waktu terus jatuh dalam kesalahan, bagaimana saya? Nah sekarang ada imam besar, pelayanan imam besar. Kita datang merendah, kita datang memperbaiki, kita seperti Daud yang mengaku. Karena itu firman Tuhan perlu ada firman Tuhan yang menempelak dosa. Perlu menyatakan salah untuk perbaikan kelakuan kita. Kalau Nabi Nathan itu tidak berani ngomong sama Raja Daud. Karena dia seorang raja yang disegani. Maka Daud tidak akan sadar bahwa dia itu orang berdosa. Karena ketika Nathan berkhotbah, memberi perumpamaan, maka dia katakan orang kaya itu harus mati. Karena orang kaya itu sudah punya banyak kambing domba, dia mau korbankan kepada Tuhan, dia ambil orang miskin punya yang cuma 1 ekor. Dia nggak sadar kalau dia melakukan dosa, dia itu. Tapi dia berkomentar seperti itu. Nathan mengatakan, Raja, engkaulah yang harus mati itu. Tertempelak hatinya. Waduh, sadar. Langsung dia turun dari singgasana. Turun. Di depannya mungkin Nathan itu dia bersujud. Ampuni saya Tuhan, saya sudah berdosa. Nathan bilang, Tuhan sudah membaukan dosa daripada engkau. Ada waktu kesempatan. Tapi jangan mempermainkan. Lah karena Tuhan masih ada pengampunan kita ulang-ulang, berbuat dosa yang sama ulang-ulang. Jangan, ini riskan sekali, bahaya. Ada Roh Kudus menolong kita, memberi kekuatan.
Kita perlu firman Tuhan. Kita perlu selalu ada di hadirat Tuhan. Kita perlu Roh Kudus. Itu sebabnya Mazmur 51 menceritakan bagaimana Daud ketika dia jatuh dalam dosa, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan jangan buang aku dari hadapan-Mu. Dia lihat Saul ini bukan berzina. Saul ini tidak taat. Disuruh tumpas Raja Agag, ditumpas semua jarahan-jarahan itu, dia ambil. Rajanya dibiarkan hidup. Tuhan tidak berkenan kepada ketidaktaatan Saul. Roh Kudus sudah diambil, ditarik. Dia diganggu oleh roh jahat. Sekarang pindah raja itu kepada Daud. Daud diurapi. Seorang yang diurapi ketika roh jahat mengganggu Saul. Dia main kecapi. Dia seorang pemusik. Seorang pemusik yang baik, yang diurapi Tuhan. Permainannya akan menggentarkan, akan buat banyak orang bertobat. Banyak orang akan memuliakan Allah. Orang main musik itu luar biasa. Orang bisa menyanyi itu, aduh, itu bisa membuat banyak orang berbalik loh. Jadi mainlah musik dengan baik, nyanyilah dengan betul, beribadahlah dengan hormat dan takut. Akhirnya Daud jatuh, tapi dia tidak mempermainkan kasih karunia. Dia bilang dengan takut, jangan ambil rohmu, jangan buang aku. Mazmur 51. Ini doa daripada Raja Daud. Ya. Mazmur pasal 51. Jangan kita bersungut-sungut melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan. Kita bersyukur saya bisa melayani. Saya sangat bersyukur. Siapa saya jadi hamba Tuhan? Ya. Mazmur 51 ayat yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, Ya. dan perbaharuilah batinku Baharui batinku. dengan roh yang teguh. Ya. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Oh Tuhan, jangan buang aku. Dia lihat Saul dibuang, itu akhir hidupnya Saul itu apa? Bunuh diri. Terus, Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. oh dia takut sekali urapannya diambil, rohnya diambil. Roh Kudus diambil daripada dia. Terus, Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, Ya. karena selamat yang daripadamu. ya, Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. urapi aku terus Tuhan, supaya apa? Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada Aku akan mengajar, memuridkan orang lain, supaya jangan tiru saya. Terus, kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, iya. supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Jangan tiru Daud. Ya, aku ini. Mungkin kata Daud seperti itu. Menyakitkan hati Tuhan. Tapi Tuhan baik. Tuhan mengampuni. Dia senantiasa bergumul dengan dosa. Kita belum sempurna. Jangan katakan imam besar Yesus telah mati di kayu salib. Sekali untuk selamanya menguduskan, menyempurnakan kita. Memang betul, tapi bukan berarti kita sudah sempurna. Ya, kita harus perhatikan itu. Jangan menginjak darah perjanjian. Jangan kembali kepada hidup lama. Jangan murtad, itu menghargai kasih karunia. 3 korban binatang. Yang pertama tadi yang kita baca adalah korban lembu jantan muda. Apa itu? Itu adalah korban pendamaian Kristus. Ya, dia mati tersalib, korban pendamaian untuk kita, supaya kita didamaikan dari dosa-dosa dan kita dibenarkan, dibaharui. Itu korban lembu jantan muda, korban pendamaian.
Kita harus melayani dengan didamaikan. Tidak boleh melayani tanpa perdamaian, tanpa jadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Siapa yang ada dalam Yesus, ia adalah ciptaan baru. ini akibat korban pendamaian, korban lembu jantan muda. Ia adalah ciptaan baru, Yang lama sudah berlalu, yang lama lalu. sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup kita harus dibaharui. Korban pendamaian. Jangan melayani tanpa pendamaian. Jangan melayani Tuhan dengan ada dosa yang belum diperdamaikan. Kita harus jadi ciptaan baru yang terus dibaharui. Itu korban lembu jantan muda. Yang kedua, ada 2 ekor domba jantan. Domba jantan yang pertama itu adalah korban penyerahan Kristus. Korban penyerahan diri Kristus untuk tunduk, taat, patuh kepada Bapa, mengambil rupa seorang hamba, budak doulos, menyerahkan hidupnya, mengosongkan dirinya dari rupa Allah. Itu Filipi 2. Tolong dibaca. Ayat 4 sampai ayat 8. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Ya, jangan kita cuma ingat diri kita, kepentingan kita. Ya. Tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Ya. sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi ini korban penyerahan. Itu domba jantan yang pertama. Untuk tunduk patuh. Mengambil rupa seorang budak doulos. Taat. Kita supaya apa? Supaya kita juga dapat seperti Kristus. Menyerahkan hidup untuk patuh, taat sepenuh. Tunduk kepada Tuhan. Seperti Kristus tunduk, kita juga tunduk. Yang ketiga, korban domba jantan yang kedua ini, itu korban tahbisan Kristus. Korban tahbisan Kristus. Supaya kita pun ditahbiskan olehnya. Kata ditahbiskan itu disucikan. Apa Kristus kurang suci? Dia nggak punya cacat. Dia Allah yang mengosongkan diri. Tapi dia mentahbiskan dirinya. Aku menguduskan diriku supaya mereka juga dikuduskan. Coba baca Yohanes 17 ayat 19. Ini korban domba jantan yang kedua, korban tahbisan Kristus. Ya, Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, ya, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. ya, supaya mereka dikuduskan, hagiaso, disucikan. Jadi kita ini cuma mendapat kemurahan, disucikan, karena Kristus telah menyucikan diri. Ya di situ dikatakan Yohanes ya, aku menguduskan diriku. Apa Kristus kurang kudus? Ya, supaya kita bisa melayani Dia dalam pengudusan, hidup kudus. Jangan melayani Tuhan tanpa kekudusan. Jangan melayani Tuhan tanpa perdamaian. Masih ada dosa. Ya. Kristus mentahbiskan hidup supaya kita juga bisa ditahbiskan. Ya, jadi 3 korban binatang ini dalam Keluaran 29, lembu jantan muda, korban pendamaian. Korban pendamaian supaya kita didamaikan dengan Allah, dibaharui hidup baru. Melayani dalam kebaharuan, jangan melayani masih belum bertobat. Makanya orang yang melayani Tuhan itu harus
lebih dahulu mengalami proses kelahiran baru. Itu digambarkan 3 macam korban sajian itu. Tidak ada ragi dosa tidak ada lagi. Harus mengalami proses kelahiran baru, mengalami baptisan air, mengalami baptisan Roh Kudus. Kita melayani Kristus. Korban domba jantan yang pertama, korban daripada penyerahan diri Kristus untuk taat, supaya kita juga menyerahkan hidup. Korban domba jantan yang kedua, korban tahbisan Kristus. Tahbisan, ditahbiskan, disucikan. Kristus menguduskan diri supaya kita juga dikuduskan, ditahbiskan. 3 macam korban. Ya, dengan mengetahui ini kita tidak sembarangan untuk melayani Tuhan. Ya, jangan nomor 2-kan Tuhan. Nah, aku ini ada halangan. Ya, apalagi kalau halangan itu bisa dihindari, kecuali tidak bisa dihindari lain. Ya, kalau masih bisa dihindari halangannya itu, halangannya disingkirkan, layani Allah. Itu cara saya dulu. Setelah jadi imam, maka imam itu harus jaga hidupnya, supaya ada pengajaran yang benar keluar dari mulutnya imam. Orang cari itu. Coba kita baca yang terakhir ya, Maliaki. Kalau kita tidak belajar dan tidak pernah dengar, kita anggap melayani Tuhan asal-asalan saja, sudah jadi. Ya, saya kira kalau kita seorang majikan, kita pekerjakan orang, kita tidak suka kalau orang itu kerja asal-asalan. Gitu ya, betul ya? Itu saya kira betul ya. Mari, Maliaki 2. Orang jadi imam itu harus seperti ini ya, ayat 6. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, Ya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. ya, itu tidak boleh ada kemunafikan, tidak boleh ada kecurangan. Itu tadi korban sajian itu 3 macam. Tidak ada ragi kemunafikan, kecurangan. Lanjut. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia melayani aku, ikut aku. Dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada ayat kesalahan. 7, Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. ya, lanjut. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita lihat temanya itu murka Tuhan terhadap para imam. Kenapa? Karena imam-imam itu tidak betul. Ayat 2-nya coba. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Ya. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Ya, Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu. sekian. Di waktu itu imam-imam tidak melakukan yang benar, tidak mentahbiskan hidup. Dalam perjanjian lama 3 korban binatang, 3 korban sajian. Yang ini semua 3 korban binatang digenapkan oleh Kristus, hanya oleh 1 korban. Siapa kita? Manusia berdosa, dibasuh oleh darah Yesus. Baca baik-baik itu ulang berulang Wahyu 1 tadi dengan Wahyu 5. Coba Wahyu 5 ayat 9 ayat 10 tadi.
Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Ya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu Ya. dan membuka meterai-meterainya, Ya. karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah Ya. dari tiap-tiap suku dan bahasa Ya. dan kaum dan bangsa. Dia ini sembelih digambarkan sebagai domba Allah tidak bercacat, membeli kita. Lanjut. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Kita ini semua terdiri dari imam-imam dalam suatu kerajaan imam-imam. Petrus bilang imamat yang rajani. Terus Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. bagi Allah, bukan bagi siapa-siapa, tidak. Kalau saudara melayani, saya selalu bilang di dalam rumah Tuhan, di tempat saya menggembalakan, saudara melayani bukan melayani saya, jangan. Layani Allah. Saya jadi pembimbingnya, memberi nasihat, ya, menegur kalau salah, mendidik orang dalam kebenaran. Makanya harus ada firman Tuhan yang menegur, memperbaiki salah, mendidik kita. Kan enak, hati sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Layani Tuhan dengan baik. Ya, bukan hanya paduan suara, bukan hanya pemain musik, bukan hanya saya sebagai imam, semua kita yang ditebus oleh darah. Kita imam-imam yang harus melayani Allah. Apalagi kalau kita diberi kesempatan di mimbar, di dalam rumah Tuhan. Layani dengan benar. Tuhan memberkati kita. Jangan nomor duakan Tuhan. Ya, mari kita akan menyanyikan satu nyanyian. Karya terbesar kita jangan lupakan. Terindah hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. 3 korban binatang itu telah digenapkan oleh Yesus Kristus, domba Allah. Hanya oleh 1 korban
kita dijadikannya imam-imam bagi Allah, dikuduskan, dipandang layak, diangkat untuk berbakti kepada Allah. Betapa besar korban karya Kristus yang harus kita hargai seumur hidup, sepanjang hidup kita. Kita tidak boleh mentahbiskan hidup sembarangan. Kita tidak boleh kembali ke dosa lama. Kita tidak boleh murtad dari Tuhan. Sekali kita melayani Tuhan, sebagai tanda terima kasih kita akan melayani Tuhan seumur hidup kita. Oh Ramayalama Sangkarawayalama, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Siapa yang mau menghargai korban Kristus? Nyanyikan dengan menyembah, dengan terbesar. Angkat tangan, mari kita menyembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Pengorbanan Tuhan yang selamatkan saya, yang menaruh saya di kerajaan yang terdiri dari imam-imam, dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Nyanyikan lagi, karya terbesar. Katakan sama Tuhan dalam hatimu, Tuhan, jangan aku murtad, jangan aku berbalik, jangan aku berhenti melayani Engkau. Biar aku melayani Engkau seumur hidupku, sampai akhir. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita mau persiapkan diri kita makan perjamuan kudus, makan perjamuan suci dengan baik, makan perjamuan suci dengan hormat. Introspeksi diri kita. Kalau selama ini kita juga tidak menghargai kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan, kita main-main dalam pelayanan kita, tahbisan kita menomorsatukan perkara lain, bukan Tuhan. Dalam ibadah kita tidak disertai hormat, rasa takut. Inilah waktunya kita menghargai korban, kita mengingat korban Yesus lewat perjamuan suci. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur untuk kita makan bersama-sama. Kita memperingati hari di mana Yesus mengorbankan diri, menderita luar biasa, hanya untuk menjadikan kita imam-imam yang layak untuk melayani. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Akui apa yang salah, akui apa yang tidak benar. Tolong kami ya Tuhan, untuk setelah kita mendengar firman-Mu Tuhan, kita lebih menghargai tahbisan kami, pelayanan kami, kedudukan kami sebagai imam. Imam bagi Allah, bukan bagi kepentingan manusia.
kepentingan gereja, tapi kepentingan Allah semata-mata. Mari kita angkat itu roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan mengambil roti dan mengucap syukur serta memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Kalau saudara menjawabnya ya, amin, maka mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kita makan perjamuan kudus, kita mengingat korban Kristus. Kita melakukannya sampai Tuhan datang, kata firman Tuhan. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga sesudah makan diambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenterikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Apa saudara percaya cawan yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Jika saudara menjawab amin, maka kita minum sama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari karya terbesar kita nyanyikan nyanyian ini sambil memandang korban Yesus, supaya kita tidak kembali kepada dosa lama, kita tidak kembali menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi karya terbesar. Haleluya. Hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau menjadi sesuatu yang sangat berharga dan bernilai dalam hidup kami. Biarlah kami menghargai korban Kristus untuk tidak murtad, untuk tidak kembali kepada dosa, untuk melayani Engkau dengan anugerah-Mu Tuhan sepanjang hidup kami sampai akhir hidup kami. Engkaulah Allah yang terbesar, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang menguduskan kami, mengangkat kami untuk bisa melayani Allah sebagai imam-imam. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan anugerah-Mu
Kami berterima kasih firman Tuhan mengingatkan kami, mengajar kami untuk melayani Tuhan dengan hormat dan takut, melayani Tuhan dengan benar, melayani Tuhan dengan cinta yang mula-mula, dengan kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan suci. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus. Biarlah semuanya diberkati Tuhan. Jemaat dimanapun berada, dimanapun saudara beribadah bersama melalui online ini, Tuhan memberkati kita semua, agar kita sungguh-sungguh mentahbiskan hidup, sebab kita menghargai tahbisan yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kita. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Kita akan mengakhirinya di dalam doa berkat. Jangan lupa pujian, penyembahan, doa, berdoa syafaat, dan baca Alkitab. 4 sehat, itu doa, pujian, penyembahan, doa syafaat. 5 sempurna, bacalah Alkitab, maka engkau akan mengalami sehat rohani dan sehat jasmani. Mari kita menyanyikan karya terbesar. Kita akhiri dengan doa. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali. Kita diberkati untuk memberkati, supaya Tuhan dimuliakan melalui hidup ini. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terima berkat sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Kita akan jumpa kembali di ibadah yang berikut. Tuhan Yesus memberkati kita.